Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Materi hari ini lanjutan dari pembahasan alur proses produksi video yang kemarin sudah saya bahas tentang naskah, masih di tahapan praproduksi ya. Kemarin pembahasannya naskah, sekarang setelah naskah. Ya, itu ada persiapan yang harus kalian ketahui, harus dipersiapkan dulu sebelum tahapan produksi. Nah, kembali lagi ke naskah, silakan buka materinya. Jadi setelah selesai buat naskah, mulai dari menyusun sinopsis. Nah, dari sinopsis dulu ya, alur ceritanya bagaimana. Sinopsis itu kalian membuat alur cerita sudah pasti menentukan yang namanya lokasi atau tempat shootnya di mana. Ya, misalnya di sana ketemunya di sekolah, otomatis perlu nyari sekolah ya, otomatis sekolah. Kalau nggak itu misalnya cari tempat lain dan ubah tempat itu jadi sekolah gitu. Ya daripada repot ya, mending langsung di sekolah ya. Kemudian ada adegannya ceritanya dia kecelakaan. Nah, kecelakaan di mana? Biasanya di jalan raya. Jadi pastilah di pinggir jalan ya, atau di tengah jalan mungkin kalau bisa. Nah, jadi dari naskah itu sudah pasti menentukan tahap selanjutnya adalah apa? Lokasi ya, lokasi tempat shootnya di mana. Karena identik dengan scene. Pada saat menulis naskah kalian sudah menentukan scene-nya pertama di mana, di rumah. Oh pasti perlu rumah. Rumah yang gimana kondisinya? Tergantung cerita ya. Rumah mewah apa rumah sederhana itu. Kemudian sekolahnya di mana. Kemudian jalan raya. Nah, cari jalan yang memang cocok ya, misalnya jalan sepi atau jalan-jalan yang tidak terlalu ramai itu ya, dan seterusnya itu ya. Nah, lalu dari naskah itu juga ada adegan apa saja. Nah, itu kaitannya dengan properti. Nah, alat ya, mulai dari kamera sudah pasti ya, kamera, lighting. Oh, karena di rumah, cek dulu rumahnya, survei rumahnya nih gelap apa terang ya, dalam arti kalau kurang pencahayaan ya perlu lighting gitu ya. Nah, kemudian di sekolah ini perlu karena sekolahnya bertingkat ya, mungkin perlu drone itu ya, biar shoot dari atas ke bawah itu. Atau perlu crane misalnya gitu. Naik tangga itu kan biar stabil perlu yang namanya gimbal atau stabilizer. Sekarang yang umum itu kan pakai Zhiyun Webuild itu kan, nah itu. Dan lain-lain ya, jadi kaitannya sama properti alat itu. Nah, kira-kira berapa orang yang perlu dilibatkan tergantung adegannya itu. Oh, perlu kameramen 2, berarti kameranya 2. Kemudian alat perekam suara juga. Nah, itu ya dari lokasi ya, perlu disurvei dulu itu. Nah, kemudian alatnya. Nah, oke. Kemudian berkaitan dengan lokasi dan alat. Kalau tidak punya, ya berarti perlu nyewa ya. Kan tidak mungkin harus beli semua, kecuali punya duit banyak ya langsung beli. Karena alat untuk produksi video mahal-mahal ya, lensa, kamera, lighting, wah itu kalau mau dicek harganya di online ya fantastis juga ya, bisa ratusan juta itu kalau yang profesional. Nah, mungkin sewa dulu ya, atau pinjam ya, kasih harga teman. Jelas perlu yang namanya anggaran biaya, jadi bikin anggaran. Kalau produksi seperti ini kira-kira perlu biaya berapa gitu. Nah, itu dari naskah sudah kalian tahu ya gambarannya. Budgetnya sedikit, janganlah pakai konsep ini, menyesuaikan budget lah, kecuali ada modal ya, ada donatur, itu lain cerita ya, mungkin langsung udah bikin konsep yang maksimal ya, profesional itu. Nah, misalnya adegan kecelakaan itu, biar tabrakan beneran ya sudah, hancurin motornya, kan nggak mungkin seperti itu, kecuali ada budget gede ya, berani ya adegan tabrakan beneran tabrakan itu ya, properti soalnya kan itu. Nah, kemudian terakhir talent ya. Nah, kalau saya lihat di sini talent ya. Oke. Talent kemudian SDM. Nah, talent siapa yang mau berperan? Kalau bikin film istilahnya kan ada casting. Jadi audisi pemain itu ya. Oh, ini cocok nggak ini? Oh, ini cocok untuk berperan sebagai anak kecil. Oh, ini cocok dia berperan marah-marah itu. Nah, itu kan talent ya. Kemudian SDM. Nah, SDM ini penting ya, biar bikin yang bagus ya harus cari orang yang berpengalaman juga gitu. Nah, dalam hal ini karena kita belajar, jadi SDM-nya sambil jalan itu ya.
Jadi SDM-nya masih tahap pengembangan itu. Tetapi kalau untuk profesional dia pasti dicari ya, dicari videografer, dicari kameramen yang handal untuk ngambil gambar ekstrim itu. Misalnya adegan nyebur ke air itu ya, harus harus bisa berenang, dia bawa alat itu ya. Nah, nanti saya share contoh-contoh pengambilan gambar yang memang agak ekstrim ya. Itu ada contoh-contohnya, nanti saya perlihatkan ya. Nah, itu tahapan persiapan yang mesti dipikirkan di tahap awal. Bukan hanya menulis naskah saja, tetapi mulai dari lokasi pikirkan. Terutama lokasinya berbayar nggak? Perlu izin nggak itu ya. Kemudian kedua, alatnya ini mahal apa mudah didapat, atau misalnya kalau bisa merancang sendiri, merakit sendiri ya. Utamanya peralatan lighting ya, pakai balon biasa aja LED itu, nggak usah nyewa atau beli itu. Nah, kemudian anggaran biaya kan itu untuk dukungan produksi itu kita perlu transport juga ya, datang ke lokasi ya, perlu makan juga kan, itu harus diperhitungkan juga. Kalau misalnya perlu model atau talent ya itu gratisan apa enggak itu. Kalau dia minta fee ya siapkan anggaran untuk itu. Nah, itu contoh misalnya. Nah, kemudian selain talent, SDM. Nah, itu ya. Jadi untuk bisa mewujudkan ini, saya harus bisa apa? Misalnya harus bisa ngedit sudah pasti, harus bisa ngerekam suara sudah pasti. Kalau misalnya ada gangguan teknis, kira-kira ini bagaimana solusinya? Nah, itu harus siap juga. Nah, itu bagian dari praproduksi persiapan ya. Saya berbicara seperti itu karena bagian dari pengalaman itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, bisa komen langsung. Kalau tidak, pertemuan berikutnya, materi berikutnya adalah tahapan produksinya.